Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Administrasi Niaga kelas A, akan memaparkan materi terkait dengan mata kuliah perilaku administrasi, yaitu Organizational Change atau perubahan organisasi. Sebelumnya, kami kelompok 12 yang beranggotakan saya Dina Mardianisa, Nurul Syifa Jannah, Novita Indar Pratama, dan Siti Amalia Hasan. Selamat mendengarkan teman-teman. Selanjutnya, sebelum pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, di sini saya akan membacakan summary of contents dari presentasi kelompok kami. Nah, secara garis besar, terdapat 4 subbab utama dalam perubahan organisasi yang akan kami bahas. Pertama, pembahasan mengenai change atau perubahan itu sendiri. Yang kedua, terkait dengan resistance to change atau resistensi untuk perubahan. Dan yang ketiga adalah approach to managing organizational change atau pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi, dan yang terakhir itu pembahasan terkait dengan creating a culture for change atau pembahasan bagaimana membangun sebuah budaya dalam perubahan. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu terkait dengan change. Change atau perubahan organisasi menurut Robbins pada tahun 2006 merupakan sebuah proses untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku anggota organisasi atau organizational behaviors. Kemudian, apabila sebuah organisasi akan melakukan sebuah perubahan, maka menurut Robbins pada tahun 2006 haruslah organisasi tersebut berfokus pada forecast for change atau kekuatan untuk perubahan di organisasinya yang ditinjau dari 6 dimensi, yaitu sebagai berikut. Pertama, dimensi perubahan sifat dan perilaku tenaga kerja. Berkaitan dengan hal ini, salah satu unsur terpenting dalam perubahan di suatu organisasi adalah unsur sifat dan perilaku anggota organisasi. Karena pada hakikatnya, sifat dan perilaku anggota organisasi merupakan inisiator untuk perubahan. Untuk itu, dibutuhkannya sifat dan perilaku anggota organisasi yang mendukung realisasi perubahan. Dimensi kedua adalah teknologi. Di sini, teknologi merupakan hal yang harus selalu diikuti oleh organisasi dalam rangka mengatasi persaingan. Perubahan teknologi harus dapat dijawab oleh organisasi untuk dapat terus mensejajarkan diri dalam persaingan. Jika tidak, maka akan dapat menghambat kinerja organisasi. Selanjutnya, dimensi ketiga adalah perubahan kondisi ekonomi atau kejutan ekonomi. Di sini, kondisi perekonomian yang berubah-ubah dan tidak dapat diprediksikan seperti pada saat ini, yaitu kondisi mewabahnya COVID-19 dapat mewujudkan dunia usaha. Kejutan ekonomi ini wujudnya seperti anjloknya harga minyak dunia, kenaikan BBM, kelangkaan bahan pokok, dan jatuhnya nilai mata uang. Kejadian seperti ini akan memaksa suatu organisasi untuk berubah secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Pemangkasan jumlah tenaga kerja, penjadwalan ulang pembayaran utang, dan restrukturisasi organisasi dapat dilakukan untuk menghadapi persoalan ini. Selanjutnya, dimensi keempat adalah perubahan persaingan atau kompetisi. Dalam hal ini, pesaing-pesaing organisasi dapat datang dari arah mana saja dan dalam bentuk apapun. Tingkat persaingan yang tinggi memaksa suatu organisasi harus bisa bertahan. Adapun organisasi yang dapat bertahan dalam persaingan ini adalah organisasi yang dapat berubah dan menanggapi atau menjawab tantangan-tantangan yang dihadapinya. Organisasi dapat dengan tangkas melakukan inovasi secara kreatif, fleksibel, adaptif, dan sensitif terhadap lingkungannya. Dimensi kelima adalah perubahan tren sosial. Dalam konteks ini, perubahan keadaan sosial suatu tempat akan berimbas pada budaya masyarakat. Hal ini akan terus berlangsung seiring perkembangan zaman. Salah satu dampaknya adalah akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan menyangkut ketenaga kerjaan yang merupakan bagian krusial dalam pengelolaan organisasi.
Nah, selanjutnya, dimensi terakhir adalah perubahan kondisi politik. Berkaitan dengan hal ini, suatu organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan politik di mana organisasi itu berada. Dengan demikian, perubahan politik ini memaksa organisasi untuk berubah melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Materi selanjutnya adalah reactionary versus climate change. Nah, di sini dibahas bahwa sebuah perubahan sebagian besar adalah bentuk reaksi langsung terhadap kondisi atau situasi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Namun, hanya situasi proaktif yang menggambarkan perubahan yang direncanakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memfokuskan bahasan terkait dengan climate change atau perubahan yang terencana. Sebelum membahas mengenai climate change lebih lanjut, perlu diingat bahwa change difokuskan pada sebuah kegiatan membuat sesuatu menjadi berbeda, dan pada implementasinya, pada saat perubahan itu dibutuhkan sebuah aktor atau yang biasa disebut change agent, yaitu orang yang bertindak sebagai katalis dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perubahan di sebuah organisasi. Untuk itu, menurut Robbins pada tahun 2006, menerangkan bahwa perubahan terencana adalah kegiatan perubahan yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Apa yang merupakan sasaran dari perubahan terencana? Pada hakikatnya, ada dua alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, tujuannya itu adalah untuk mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi. Yang kedua itu untuk mengupayakan perbaikan perilaku anggota organisasi. Jika organisasi ingin bertahan hidup, maka ia harus menanggapi perubahan lingkungan. Upaya untuk merangsang atau memotivasi karyawan, memperkenalkan tim kerja, mendidik dan melatih karyawan, memberlakukan undang-undang baru, mengubah kebijakan organisasi, dan mengubah status organisasi merupakan contoh dari kegiatan perubahan secara terencana. Karena sukses atau kegagalan suatu organisasi pada hakikatnya disebabkan oleh hal-hal yang dilakukan atau gagal dilakukan oleh para karyawan. Perubahan terencana juga peduli terhadap perubahan perilaku individu-individu dalam kelompok di sebuah organisasi. Selanjutnya, masih dalam konteks climate change, menurut Robbins pada tahun 2006, perubahan dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Pertama, struktur. Mengubah struktur mencakup pembuatan perubahan dalam hubungan wewenang, mekanisme koordinasi, rancangan ulang pekerjaan, atau variabel struktural serupa. Yang kedua adalah teknologi. Mengubah teknologi meliputi modifikasi dalam cara kerja yang diproses dan dalam metode, serta peralatan yang digunakan. Yang ketiga, penataan fisik. Mengubah penataan fisik meliputi pengubahan ruang dan pengaturan tata letak dalam tempat kerja. Yang terakhir adalah orang atau sumber daya manusia. Mengubah orang mengacu pada perubahan dalam sikap, keterampilan, pengharapan, persepsi, dan atau perilaku karyawan ke arah yang lebih positif untuk mendukung sebuah perubahan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang resistance to change atau resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan menurut Orek adalah perilaku karyawan yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan, enggan melakukan suatu perubahan, memiliki fokus jangka pendek ketika bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku atau tidak open-minded. Secara umum, resistensi ini terhadap perubahan merupakan sikap negatif terhadap perubahan yang terdiri dari komponen afektif, behavioral, dan kognitif yang mencakup reaksi negatif, perlawanan, atau kekuatan yang menghalangi atau mencegah sebuah perubahan. Penolakan terhadap perubahan pada karyawan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah hilangnya kesetiaan, hilangnya motivasi kerja, timbulnya banyak kesalahan, bekerja lambat, dan banyaknya absensi atau turnover yang tinggi. Resistensi terhadap perubahan tidak selamanya berkesan negatif. Hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang sisi positifnya. Menurut Robbins, dari sisi positif, maka resistensi ini dapat menstimulasi debat yang sehat tentang ide-ide perubahan dan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Perlawanan terhadap perubahan dapat menjadi positif jika mengarah pada diskusi dan debat yang terbuka. Respon seperti ini biasanya lebih disukai daripada respon apatis atau diam saja, dan hal ini juga dapat menunjukkan bahwa anggota organisasi terlibat dalam proses. Hal ini juga dapat memberikan agen perubahan kesempatan untuk menjelaskan upaya perubahan. Agen perubahan juga dapat memantau resistensi untuk memodifikasi perubahan agar sesuai dengan preferensi anggota organisasi.
Perlawanan bisa muncul secara terbuka, tersirat langsung, atau ditangguhkan. Pada umumnya, manajemen akan lebih mudah untuk menghadapi penolakan secara terbuka dan langsung seperti keluhan, peramatan kerja, atau ancaman mogok. Sedangkan, tantangan yang lebih besar adalah mengelola penolakan yang tersirat atau ditangguhkan karena lebih sulit untuk dikenali, seperti adanya penurunan motivasi pada karyawan. Sementara sebaliknya, resistensi terhadap penolakan dapat dipandang sebagai sesuatu yang negatif jika dapat menghambat adaptasi dan kemajuan organisasi dengan menurunkan tingkat produktivitas karyawan atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan pada tataran organisasi. Menurut Smirington 2009, faktor dari lingkungan organisasi yang mempengaruhi hal ini ada 5, yaitu pertama, struktural inertia atau proses kerja. Struktural inertia adalah salah satu faktor yang menyebabkan resistensi terhadap perubahan yang berkaitan dengan mekanisme kerja atau proses kerja karyawan. Yang kedua, ada grup inertia atau hubungan kerja. Grup inertia adalah faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan yang berkaitan dengan hubungan kerja seperti norma-norma dalam perubahan maupun dalam unit kerjanya. Yang ketiga adalah power relationship. Power relationship atau distribusi tentang pengambilan keputusan adalah faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan yang berkaitan dengan adanya kekhawatiran dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, adanya perasaan terancam terhadap keahlian yang dimiliki. Adanya perasaan terancam terhadap keahlian yang dimiliki terkait dengan adanya kekhawatiran jika keahliannya tidak dibutuhkan lagi dalam perusahaan setelah perubahan yang dilakukan. Hal ini dapat membuat karyawan khawatir dirinya akan dipindahkan atau tidak dibutuhkan lagi di dalam perusahaan. Yang kelima adalah khawatir tidak memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau mengatur sumber daya. Hal ini terkait dengan kekhawatiran karena tidak memiliki kewenangan untuk mengalokasikan atau mengatur sumber daya seperti sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi resistensi terhadap perubahan pada tataran individu. Hal ini meliputi 5 faktor. Yang pertama, kebiasaan kerja. Resistensi ini terjadi karena karyawan khawatir kebiasaan kerja yang ia praktikkan selama ini yang sudah nyaman akan berubah menjadi kebiasaan kerja yang baru, di mana mungkin saja kebiasaan yang baru ini bisa mengganggu atau merepotkan karyawan tersebut. Yang kedua ada keamanan. Perubahan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, di mana perasaan tidak aman ini muncul karena karyawan merasa takut akan pemecatan atau merasa khawatir apakah karyawan ini masih memenuhi syarat untuk tetap menduduki jabatan yang dia pangku selama ini atau apakah karyawan tersebut akan digantikan oleh seorang yang lain. Umumnya, orang yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi cenderung akan menolak pada perubahan. Yang ketiga, ekonomi. Faktor ekonomi seperti gaji merupakan hal yang sering ditanyakan ketika terjadi perubahan dalam organisasi. Pada umumnya, setiap karyawan akan berharap bahwa perubahan tidak berdampak pada menurunnya gaji. Yang keempat, ada sesuatu yang tidak diketahui. Karyawan akan berpandangan bahwa suatu perubahan akan membawa pada perubahan berikutnya, di mana perubahan-perubahan ini merupakan hal yang tidak diketahui karyawan, sehingga hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam diri karyawan tersebut. Yang kelima ada pemrosesan informasi. Resistensi seseorang terhadap perubahan dapat terjadi karena karyawan tidak menerima informasi secara komprehensif. Kurangnya pemahaman akan informasi tersebut dapat juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam menginterpretasikan informasi. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dapat dilakukan dengan 8 cara. Yang pertama ada komunikasi. Hal yang dilakukan untuk menanggulangi resistensi adalah dengan menerapkan komunikasi terbuka kepada seluruh anggota organisasi. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan, sehingga seluruh anggota organisasi akan menerima informasi dari satu sumber saja. Informasi yang disampaikan harus jelas, baik terkait dengan alasan mengapa dilakukan sebuah perubahan, tujuan melakukan perubahan, maupun manfaat perubahan bagi seluruh anggota organisasi. Kondisi ini dapat dilakukan pada situasi di mana perubahan kurang atau analisis dan informasinya tidak akurat. Perubahan akan lebih efektif ketika sebuah perusahaan mengomunikasikan alasan yang menyeimbangkan kepentingan berbagai stakeholder daripada hanya dengan pemegang saham saja. Yang kedua ada keterlibatan dan partisipasi. Pendekatan ini dapat digunakan ketika inisiator tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk merancang perubahan, serta ada pihak lain yang memiliki kekuatan cukup besar untuk menolak perubahan. Dengan adanya partisipasi ini akan membuat keterlibatan mereka dapat mengurangi resistensi, mendapatkan komitmen, dan meningkatkan kualitas keputusan perubahan. Sehingga pada dasarnya, mereka akan sulit untuk menolak suatu keputusan perubahan ketika mereka terlibat di dalamnya. Yang ketiga, dukungan dan komitmen. Hal ini dilakukan jika penolakan itu disebabkan karena perlunya penyesuaian pada perubahan.
Dengan begitu, agen perusahaan harus dilatih sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi dan membantu karyawan atau anggota organisasi yang menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah dirancang. Jika perlu, agen perubahan dapat menyelenggarakan pelatihan atau seminar dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang perubahan tersebut. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang positif. Karyawan yang memiliki hubungan yang lebih positif dengan atasan mereka dan juga yang merasa bahwa lingkungan kerja mendukung pengembangannya akan juga lebih positif tentang proses perubahan. Individu yang umumnya tahan terhadap perubahan akan lebih bersedia untuk menerima ide-ide baru dan berbeda ketika mereka merasa didukung oleh rekan kerja mereka dan mempercayai lingkungan kerjanya aman untuk mengambil risiko. Yang kelima ada manipulasi dan kooptasi. Manipulasi yang dimaksud di sini adalah menonjolkan suatu realitas sehingga terlihat dan terasa bahwa perubahan ini lebih menarik. Sementara kooptasi di sini adalah kombinasi dari manipulasi dan keterlibatan. Dengan menunjukkan suatu realita yang menarik, karyawan yang resisten diajak untuk berdiskusi dan membuat keputusan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya melakukan perubahan. Yang keenam ada implementasi perubahan berkeadilan. Salah satu cara untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya resistensi terhadap perubahan adalah dengan memastikan perubahan itu diterapkan dengan adil. Seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, keadilan prosedural sangat penting ketika karyawan menganggap hasilnya itu sebagai suatu hal yang negatif. Sehingga sangat penting bagi karyawan untuk mengetahui alasan untuk perubahan dan menganggap implementasinya sebagai sesuatu yang konsisten dan adil. Salah satunya bisa dilakukan dengan negosiasi agar adanya kesepakatan antara manajemen tingkat atas dengan karyawan. Yang ketujuh, memilih orang yang menerima perubahan. Penelitian menunjukkan kemampuan seseorang yang mudah menerima dan beradaptasi dengan perubahan itu berkaitan dengan kepribadiannya. Individu yang lebih tinggi dalam kemampuan mental umumnya akan lebih mampu mempelajari dan beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja. Singkatnya, organisasi dapat memfasilitasi perubahan dengan memilih orang-orang yang cenderung dapat menerima perubahan itu sendiri. Yang terakhir adalah koersi. Pendekatan ini dilakukan ketika perubahan harus segera dilakukan dan orang yang resisten terhadap perubahan memiliki kekuatan yang besar. Koersi ini adalah suatu cara dengan penerapan ancaman atau pemaksaan kepada orang-orang yang resisten terhadap perubahan. Beberapa bentuk paksaan atau koersi adalah pemindahan atau rotasi, pemblokiran promosi, dan juga pemecatan. Kemudian ada the politic of change atau politik dan perubahan. Perubahan dalam suatu organisasi berhubungan dengan adanya status quo dalam perusahaan. Hal ini pada umumnya dapat mengancam kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Karena perubahan ini mengancam status quo, maka secara inheren hal ini menyarankan adanya aktivitas politik. Politik ini menunjukkan dorongan untuk perubahan lebih mungkin berasal dari agen perubahan luar, karyawan baru yang kurang berpengaruh dalam status quo, atau manajer yang kurang memiliki kekuatan utama dalam struktural. Sebagai gambaran yaitu perubahan struktural yang berhubungan dengan otoritas dan kekuasaan, di mana hal ini akan berdampak pada kekuasaan sebagai akibat ketidakmenentuan strategis. Oleh karena itu, hal ini akan mengaruh pada maraknya kegiatan politik dalam organisasi, di mana para manajer secara aktif akan menawarkan dan menegosiasi guna memelihara wewenang dan kekuasaan yang mereka miliki. Selain itu, merger dan akuisisi juga kerap membawa kegiatan politik yang eksplosif bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan yang digunakan dalam mengelola perubahan organisasi. Approaches to Managing Organizational Change dibagi atas 4 pendekatan. Yang pertama, Lewin's 3-Step Model. Yang kedua, Kotter's 8-Step Plan. Yang ketiga, Action Research. Dan keempat, Organizational Development. Pendekatan pertama adalah Lewin's 3-Step Model atau model 3 langkah Lewin. Merupakan pendekatan yang diciptakan Kurt Lewin pada tahun 1950-an. Lewin mengembangkan konsep Force Field Analysis atau teori perubahan untuk membantu menganalisa dan mengerti suatu kekuatan terhadap suatu inisiatif perubahan. Metode 3 langkah Lewin mengacu pada 3 konsep atau fase, yaitu unfreezing, movement, dan refreezing. Tahap unfreezing atau tahap pencairan adalah tahap awal yang sangat penting untuk melakukan perubahan. Tahap ini membahas tentang persiapan untuk berubah. Hal yang diperhatikan adalah faktor pendukung dan penentang perubahan. Bila semakin banyak yang mendukung, maka perubahan akan semakin mudah dilakukan dan sebaliknya. Tahap pencairan ini bertujuan untuk mengatasi atau mengendalikan tekanan dari penolakan individu karyawan atau konformitas grup atau kelompok. Dalam bentuk yang lebih operasional, tahap pencairan ini dilakukan dengan mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen organisasi untuk meyakini bahwa perubahan memang diperlukan dengan cara mengungkapkan berbagai situasi status quo sebelum menjalankan proses-proses organisasi yang baru. Selanjutnya, tahap movement. Tahap movement merupakan tahap yang sulit karena organisasi menghadapi ketidakyakinan dan ketidakpastian akan arah perubahan organisasinya.
Oleh karena itu, perlu intervensi dalam perubahan ini. Diperlukan intervensi dalam sistem untuk mengembangkan perilaku baru, nilai-nilai, dan sikap melalui perubahan struktur organisasi dan proses. Misalnya dengan mengadakan pelatihan, pembinaan, umpan balik, yang semuanya merupakan bagian dari suatu proses dalam perubahan ini. Tahap ini menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke tingkat yang baru. Dapat dikatakan pula pada tahap ini bahwa organisasi berada pada proses transisi. Yang ketiga adalah tahap rephrasing atau pembekuan kembali. Langkah ini menstabilkan organisasi di titik keseimbangan baru. Hal ini sering dilakukan melalui penggunaan mekanisme pendukung yang memperkuat keadaan organisasi baru, seperti budaya organisasi, imbalan, insentif, dan struktur. John Kotter memperkenalkan 8 langkah perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk berubah dan untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Dengan mengikuti 8 langkah perubahan ini, organisasi dapat menghindari kegagalan dan meningkatkan keberhasilan dalam menerapkan perubahan. Langkah pertama dengan menciptakan sense of urgency. Sense of urgency adalah motivasi yang menginisiasi hasrat untuk berubah. Untuk membuat perubahan benar-benar terjadi, rasa keinginan untuk berubah yang tinggi dari seluruh elemen di dalam organisasi akan membantu organisasi memulai perubahannya. Ketika level urgensi tidak cukup tinggi, maka transformasi tidak bisa menciptakan kesuksesan dan masa depan perusahaan tidak dapat dipastikan. Maka dari itu diperlukan level urgensi yang cukup tinggi dalam melakukan perubahan. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan dukungan dari para karyawan merupakan kunci yang sangat penting dalam tahap kedua ini. Orang-orang dalam organisasi perlu diyakinkan bahwa perubahan itu perlu. Mengelola perubahan saja bukan menjadi satu-satunya jalan keluar, karena seberapa bagus ide perubahan, keberhasilan bergantung dari eksekusi para individu setelah perubahan dilakukan. Langkah ketiga, dengan menciptakan visi perubahan. Inisiatif perubahan mungkin sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh semua anggota organisasi. Oleh karena itu, menciptakan suatu visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Selain harus mudah dimengerti dan sederhana, visi juga harus dapat menjadi inspirasi agar efek yang diinginkannya dapat terjadi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Visi perubahan yang telah diciptakan harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi agar bisa mendapatkan dukungan dari semua anggota organisasi. Visi perubahan ini tidak hanya dikomunikasikan saat ada pertemuan saja, tetapi harus dibicarakan setiap kali ada kesempatan. Selanjutnya, menghapus rintangan. 4 langkah pertama sangat penting dalam membangun kekuatan inisiatif suatu perubahan yang dilakukan. Langkah selanjutnya adalah mencari dan mengetahui rintangan atau hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi perubahan dalam organisasi. Rintangan atau hambatan tersebut dapat datang dari pribadi, anggota organisasi, perundang-undangan, tradisi, dan hal lainnya. Maka dari itu perlu identifikasi sedini mungkin dan gunakan sumber daya yang tersedia untuk memecahkan rintangan organisasi tanpa harus mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi. Langkah keenam, ciptakan sasaran jangka pendek. Transformasi membutuhkan banyak waktu dan proses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun dengan lamanya waktu dan proses, kemungkinan akan mengakibatkan hilangnya dukungan atau semangat dalam perubahan apabila proses perubahan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan semangat dan mempertahankan dukungan akan perubahan, organisasi harus menunjukkan keuntungan dan menciptakan sasaran keberhasilan dalam jangka waktu pendek. Sasaran jangka pendek juga merupakan alat yang berguna untuk motivasi dan sebagai arahan terhadap kegiatan perubahan yang dilakukan organisasi. Yang ketujuh, terus membina perubahan yang telah diciptakan. Banyak proses perubahan yang berakhir gagal karena rasa puas diri dan kesuksesan yang dinyatakan terlalu dini. Oleh karena itu, Kotter berpendapat bahwa sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat terus perubahan tersebut, meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Tetaplah menetapkan tujuan dan menganalisis apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik untuk peningkatan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, menanamkan perubahan ke dalam budaya. Perubahan harus menjadi bagian dari inti organisasi agar perubahan dapat memberikan efek manfaat yang lama. Ada 2 faktor yang menentukan keberhasilan integrasi perubahan ke dalam budaya perusahaan. Yang pertama, usaha untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa pendekatan, perilaku, dan cara kerja yang baru memberikan dampak besar dalam peningkatan kinerja yang terjadi. Yang kedua,
mendedikasikan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa level top manajemen berikutnya telah berhasil menanamkan dan mewujudkan pendekatan baru yang ada. Hal ini perlu dimasukkan dalam persyaratan promosi jabatan, karena jika tidak, hasil dari transformasi yang telah dilakukan terancam berumur pendek, karena level manajemen selanjutnya perlu untuk mempertahankan perubahan yang telah dilakukan. Pendekatan selanjutnya adalah model action research atau riset tindakan. Riset tindakan adalah proses perubahan yang dilakukan berdasarkan kepada koleksi data dan informasi yang tersistematisasi dan seleksi dari tindakan perubahan berdasarkan kepada data yang sudah dianalisa. Model action research klasik berfokus pada perubahan terencana sebagai proses siklus di mana penyelidikan awal tentang organisasi untuk menyediakan informasi. Informasi ini kemudian digunakan untuk tindakan selanjutnya. Action research dapat dilakukan dengan tahap-tahap seperti refleksi awal, perencanaan, implementasi program, dan observasi atau evaluasi akhir. Pendekatan keempat adalah organizational development atau pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah kumpulan metode perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. Aktivitas dari organizational development disebut sebagai intervensi kepada sistem secara keseluruhan untuk menyasar pada perubahan permanen pada sebuah organisasi. Tahap pertama dalam pengembangan organisasi dengan tahap pelatihan sensitivitas. Pelatihan sensitivitas adalah metode untuk meningkatkan sensitivitas antar pribadi dengan menuntut diskusi yang terbuka dan jujur tentang perasaan, sikap, dan perilaku. Partisipasi dalam pelatihan ini didorong agar memberitahukan kepada peserta lainnya secara jujur bagaimana perilaku individu di mata orang lain dan perasaan orang lain terhadap perilaku tersebut. Sasaran pokok pelatihan dan pengembangan yang dilakukan adalah mengembangkan kesadaran dan kepekaan peserta terhadap pola tingkah laku pribadinya dan orang lain. Tahap kedua yaitu survei feedback atau umpan balik survei. Umpan balik survei adalah proses pengumpulan data dan memberikan umpan balik data dari sebuah organisasi atau departemen melalui penggunaan kuesioner atau survei yang telah dianalisis. Data hasil analisis kemudian dijadikan sebagai feedback kepada seluruh anggota organisasi dan digunakan oleh mereka untuk mendiagnosa hasil kinerja organisasi dan individu sehingga diharapkan intervensi akan meningkatkan secara lebih baik. Tahap selanjutnya adalah proses consultation atau konsultasi proses. Tahap ini berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial yang terjadi dalam organisasi atau kelompok kerja. Biasanya, seorang konsultan proses membantu anggota kelompok mendiagnosa fungsi kelompok dan menyusun solusi yang tepat untuk masalah proses, seperti konflik disfungsional, komunikasi yang buruk, dan norma-norma yang tidak efektif. Tujuannya adalah untuk membantu anggota mendapatkan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, team building adalah suatu upaya yang dibuat secara sadar untuk mengembangkan kerja kelompok dalam suatu organisasi. Tahap ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan membangun tim tentu akan membantu anggota mendiagnosa proses kelompok dan menyusun solusi untuk masalah. Team building yang dilakukan secara benar dan berkesinambungan akan memberikan hasil perubahan yang seringkali jauh lebih baik dari dugaan. Langkah selanjutnya adalah appreciative inquiry. Appreciative inquiry adalah sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif dengan memfokuskan pada pengalaman positif dan masa depan yang penuh dengan harapan. Adapun pendekatan appreciative inquiry adalah pendekatan yang digunakan pada berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada perubahan organisasi saja. Adapun appreciative inquiry digunakan untuk penggerak perubahan budaya, pengembangan diri, pelatihan, dan juga monitoring. Selanjutnya akan dibahas mengenai creating a culture for change. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan capabilities agar dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Sedangkan, budaya organisasi dianggap sebagai nilai-nilai dominan yang disebarluaskan dalam organisasi yang dijadikan filosofi kerja karyawan untuk menjadi panduan bagi kebijakan organisasi dalam mengelola karyawan dan konsumen.
telah banyak dilakukan penelitian mengenai bagaimana cara organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan. Pada bahasan kali ini akan difokuskan mengenai transformasi budaya organisasi dengan meninjau pada dua pendekatan, yaitu mengembangkan budaya inovatif dan menciptakan organisasi pembelajaran. Pendekatan pertama yang akan dibahas adalah mengembangkan budaya inovatif. Kreativitas mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara unik atau untuk membuat asosiasi yang tidak biasa antara ide-ide. Sebuah organisasi yang kreatif tentunya mengembangkan cara-cara unik untuk bekerja dalam menyelesaikan masalah atau menghasilkan solusi baru untuk masalah tersebut. Tapi kreativitas saja tidak cukup. Hasil dari proses yang kreatif perlu diubah menjadi produk yang berguna atau metode kerja yang bermanfaat yang kita definisikan sebagai inovasi. Dengan demikian, organisasi yang inovatif ditandai dengan kemampuannya untuk menyalurkan kreativitasnya menjadi hasil yang berguna. Ketika manajer berbicara tentang merubah suatu organisasi agar menjadi lebih kreatif, itu biasanya berarti mereka ingin merangsang dan memelihara inovasi. Lingkungan yang tepat untuk membantu mengubah input-input tersebut menjadi produk-produk inovatif atau metode kerja inovatif ini adalah lingkungan yang merangsang inovasi dan mencakup dua variabel, yaitu struktur organisasi dan praktik sumber daya manusia organisasi. Variabel yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi dapat memiliki dampak besar terhadap inovasi. Terdapat 5 hal yang mempengaruhi inovasi dalam struktur organisasi, yaitu yang pertama, jenis struktur organik. Organisasi organik adalah sebuah struktur yang sangat fleksibel dan mudah untuk beradaptasi. Bisa jadi desain ini memiliki pekerjaan yang terspesialisasi, namun pekerjaan tersebut tidak terstandarisasi dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Daripada memiliki berbagai peraturan dan pekerjaan yang dilakukan, organisasi organik lebih memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya untuk berubah dengan cepat sesuai dengan tuntutan. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya yang berlimpah akan menyediakan fondasi penting untuk inovasi. Yang ketiga, komunikasi yang sering dilakukan dan terjalin dengan baik antara unit-unit organisasi akan membantu memecahkan hambatan untuk melakukan inovasi. Yang keempat, organisasi yang inovatif akan mencoba untuk meminimalkan tekanan waktu yang ekstrim atau deadline pada kegiatan organisasi meskipun terdapat tuntutan. Yang kelima, kinerja kreatif karyawan akan meningkat ketika struktur organisasi secara eksplisit mendukung kreativitas. Dukungan ini meliputi hal-hal seperti pemberian dorongan, melakukan komunikasi terbuka, kesiapan untuk menerima saran atau feedback yang berguna. Variabel yang kedua adalah praktik sumber daya manusia organisasi. Dalam kategori ini, kita menemukan bahwa organisasi yang inovatif akan secara aktif melakukan pelatihan dan pengembangan anggota mereka sehingga pengetahuan mereka akan mengikuti perkembangan yang ada, memberikan keamanan kerja yang tinggi pada karyawan untuk mengurangi rasa takut dipecat karena melakukan kesalahan, dan mendorong individu untuk menjadi juara ide, aktif dan antusias, menciptakan ide-ide baru, dan mengatasi kendala dengan baik, serta memastikan bahwa inovasi diterapkan. Pendekatan yang ketiga adalah menciptakan learning organization. Cara lain suatu organisasi dapat secara proaktif mengelola perubahan adalah dengan terus mengembangkan pertumbuhan organisasi yang berkesinambungan sebagai bagian dari budayanya melalui organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah kata kiasan yang menggambarkan suatu organisasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan senantiasa selalu berubah karena individu-individu anggota organisasi tersebut memiliki komitmen dan kompetensi individual yang mampu belajar dan berbagi pengetahuan yang dilandasi oleh budaya kerjanya. Dalam situasi persaingan bisnis yang makin ketat, maka organisasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan agar dapat bertahan hidup dan bertumbuh kembang. Organisasi pembelajaran sangat dibutuhkan oleh manajemen perusahaan, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat, termasuk perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, apa aja sih yang dapat dilakukan seorang manajer perusahaan untuk menerapkan organisasi pembelajaran?
Hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah establish a strategy atau menetapkan strategi. Manajemen perlu secara eksplisit menyatakan komitmennya terhadap perubahan, inovasi, dan peningkatan yang berkelanjutan. Yang kedua, redesign the organization structure. Struktur formal dapat menjadi hambatan serius dalam organisasi pembelajaran. Melakukan perubahan pada struktur organisasi seperti meratakan struktur, menghilangkan atau menggabungkan departemen, dan meningkatkan penggunaan tim lintas fungsi untuk mengurangi jarak atau batas antar departemen. Yang ketiga adalah reshape the organization's culture. Untuk menjadi organisasi pembelajaran, manajer harus menunjukkan tindakannya bahwa jika ia melakukan sesuatu yang beresiko dan mau mengakui kegagalan, hal itu merupakan sesuatu yang patut dicontoh. Hal ini berarti akan memberikan reward pada anggota yang mau mengambil resiko dan tidak takut pada kesalahan. Manajemen perlu mendorong konflik fungsional dalam hal ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.